Halo semuanya, kami dari tim 10 akan menjelaskan tentang emosi dan suasana hati. Di tim ini ada Aurelia, Meisha, Mercy, dan juga Sri yang akan menjelaskan materi. Bisa dilihat di sini mind map tentang emosi dan suasana hati yang akan kami bahas. Sebelum masuk ke materi, kalian harus tahu dulu nih makna dari kata emosi, suasana hati, dan juga afeksi. Emosi merupakan luapan perasaan dalam waktu singkat. Kalau suasana hati merupakan bentuk keadaan perasaan yang tidak seintens kalau dibandingkan dengan emosi. Afeksi sendiri merupakan istilah umum yang mencakup luas perasaan yang dialami, termasuk emosi dan suasana hati. Emosi utama. Emosi adalah perasaan yang ditujukan pada seseorang atau suatu kejadian. Emosi mencakup rasa marah, takut, sedih, bahagia, dan masih banyak lagi. Biasanya emosi disertai dengan ekspresi wajah yang jelas, juga didasari oleh tindakan. Sebagai contoh nih, ketika ada seseorang yang berlaku kasar kepada kita, maka kita akan merasa marah. Kita akan menunjukkan emosi tersebut melalui ekspresi wajah. Tapi ada juga beberapa emosi yang cukup rumit sehingga tidak mudah untuk diekspresikan oleh wajah. Contohnya seperti cinta. Di tempat kerja juga ada beberapa emosi yang bisa mempengaruhi penurunan kinerja, khususnya yang ditampilkan pada saat yang tidak tepat. Hal ini akan mengganggu kemampuan seseorang bekerja sehingga pekerjaan menjadi tidak efektif. Suasana hati dasar, afeksi positif dan negatif. Mengklasifikasikan emosi bisa kita lakukan dengan cara menentukan yang mana emosi positif dan yang mana emosi negatif. Emosi positif menunjukkan perasaan yang menyenangkan, sedangkan emosi negatif menunjukkan perasaan sebaliknya. Emosi dalam kategori positif dan negatif bisa kita kelompokkan lagi loh menjadi afeksi positif tinggi, afeksi positif rendah, afeksi negatif tinggi, dan juga afeksi negatif rendah. Beberapa emosi juga tidak bisa masuk dalam pengelompokan, contohnya seperti terkejut, karena emosi ini tidak jelas masuk emosi yang positif atau negatif. Dapat kita simpulkan bahwa afeksi positif sebagai suatu keadaan suasana hati yang terdiri dari emosi-emosi positif, sedangkan afeksi negatif adalah suatu keadaan suasana hati yang terdiri dari emosi-emosi negatif. Selanjutnya, ada fungsi emosi. Dalam kegiatan sehari-hari, penting untuk kita memiliki kemampuan untuk merasakan emosi agar bisa berpikir secara rasional. Menurut sebuah studi, seseorang yang dalam suasana hati yang buruk lebih baik dalam mengenali kebenaran informasi yang akurat dibandingkan orang yang dalam suasana hati bahagia. Fungsi emosi itu sendiri adalah cara kita sebagai individu untuk menunjukkan keadaan jiwa di dalam diri kita, baik itu emosi positif, contohnya empati, senang, gembira, ataupun emosi negatif, contohnya marah, sedih, cemas. Ada 10 faktor emosi dan suasana hati. Yang pertama ada kepribadian, merupakan salah satu sumber emosi yang menunjukkan bahwa setiap orang dengan kepribadian yang berbeda memiliki jenis emosi yang berbeda pula. Yang kedua, waktu dalam hari, aktivitas setiap harinya memicu munculnya emosi dan suasana hati yang berbeda-beda. Ketiga, ada hari dalam minggu. Padatnya kegiatan yang dilakukan setiap hari akan membuat sebagian orang memiliki hari dalam seminggu yang mana akan memberikan afeksi yang positif. Keempat, cuaca. Cuaca memiliki sedikit pengaruh terhadap suasana hati dan emosi orang-orang. Kelima, stres. Merupakan sumber emosi yang mengarah pada emosi yang negatif. Yang keenam, ada aktivitas sosial. Kebanyakan aktivitas sosial membawa hal yang positif terhadap suasana hati. Tetapi, hal tersebut tergantung pula dengan orang-orang yang terikat dengan aktivitas sosial tersebut, apakah membawa suasana yang positif atau malah sebaliknya membawa suasana yang negatif. Ketujuh, ada tidur. Kualitas tidur yang buruk akan membawa dampak negatif dikarenakan orang yang tidur dengan kualitas yang buruk akan mengalami emosi yang tidak stabil, kelelahan, dan suasana hati yang kurang baik. Kedelapan, olahraga. Olahraga membangun suasana hati yang positif.
Maka dari itu, olahraga disebut sebagai salah satu terapi depresi yang cukup ampuh. Kesembilan, umur. Seiring bertambahnya umur, suasana hati positif akan bertahan lebih lama, dan suasana hati yang buruk akan cepat menghilang. Dikarenakan semakin dewasa seseorang, akan semakin terlatih dalam mengelola emosi di dalam diri. 10. Jenis kelamin. Banyak studi yang menunjukkan bahwa wanita cenderung lebih emosional daripada pria, karena wanita cenderung menggunakan perasaannya dalam segala hal daripada seorang pria. Kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional mengacu pada kapasitas seseorang untuk mengenali, menilai, mengelola, dan mengendalikan emosinya sendiri dan orang lain. Kecerdasan emosional bisa dibilang adalah sebuah ide yang relatif baru di dunia organisasi. Namun penggunanya sangat penting di tempat kerja saat ini. Kecerdasan emosional menjadi sebuah kontroversial karena ada yang mensupport dan ada juga yang menentang. Kita akan melihat beberapa argumen yang mensupport dan juga menentang. Berikut adalah argumen yang mendukung. Yang pertama, daya tarik intuitif. Intuisi membuat seseorang dapat membaca emosi orang lain, mengontrol emosinya sendiri, dan mengatasi interaksi sosial dengan baik, dan juga mempunyai keunggulan dalam dunia bisnis. Yang kedua, kecerdasan emosional memprediksi kriteria yang berarti. Menurut penelitian, tingkat kecerdasan emosional akan menunjukkan kinerja seseorang ketika bekerja. Yang ketiga, kecerdasan emosional berdasarkan biologi. Menurut sebuah penelitian, orang dengan gangguan pada area otak yang mengatur pemrosesan emosional memiliki tingkat kecerdasan yang sama dengan orang tanpa gangguan, namun dengan skor yang lebih rendah dan tidak mampu membuat keputusan yang tepat. Berikut adalah argumen-argumen yang menentang. Yang pertama, para peneliti kecerdasan emosional tidak sepakat tentang definisi. Beberapa peneliti bingung ketika harus mendefinisikan kecerdasan emosional. Beberapa peneliti berfokus pada kecerdasan emosional dengan mengukur kemampuan untuk memahami dan mengendalikan emosi melalui tes respon benar dan salah. Peneliti lain mendefinisikan kecerdasan emosional sebagai seperangkat pemikiran yang dapat diuji dengan laporan diri dan tidak terkait dengan kecerdasan kognitif. Yang kedua, kecerdasan emosional tidak dapat diukur. Berbagai kritik menimbulkan pertanyaan bagaimana mengukur kecerdasan emosional. Banyak orang percaya pasti ada jawaban benar dan salah dalam menjawabnya, namun tidak ada tanggapan yang benar atau salah pada beberapa penilaian laporan diri. Tetapi, ukuran laporan diri dapat menunjukkan kemampuan seperti kepercayaan diri. Yang ketiga, kecerdasan emosional tidak lebih dari sekedar kepribadian dengan level berbeda. Kecerdasan emosional sangat erat kaitannya dengan kepercayaan dan kepribadian, sehingga bila mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, tidak ada yang unik ketika karakteristik ini diperhitungkan. Pengelolaan emosi. Mensupport diri sendiri dan menenangkan diri pada saat marah adalah tindakan yang termasuk ke dalam pengelolaan emosi, di mana tujuan dari pengelolaan emosi adalah mengidentifikasi dan memodifikasi emosi yang kita rasakan. Ada dua strategi untuk mengubah emosi. Yang pertama adalah acting, yaitu menggunakan ekspresi wajah sebagai respon atas suatu situasi. Kedua, pengungkapan, atau bisa disebut dengan curhat, di mana strategi ini peran pendengar jadi penentu suasana hati si pengungkap setelahnya. Pengelolaan emosi juga bisa membantu kita menghadapi keadaan yang dirasa sulit di tempat kerja. Pengelolaan emosi juga dapat mempengaruhi kemampuan kita dalam bekerja. Pertama, seleksi. Orang yang mempunyai tingkat pengelolaan emosi yang tinggi dipercaya memiliki peluang lebih besar untuk diterima dalam bekerja. Kedua, ada pengambilan keputusan. Orang yang mampu mengelola emosinya cenderung lebih baik dalam hal mengambil keputusan. Ketiga, ada kreativitas. Pengelolaan emosi juga akan membuat seorang pekerja menjadi lebih kreatif dan terbuka dalam hal berpikir. Keempat, motivasi. Pekerja yang pengelolaan emosinya bagus, maka akan merasa termotivasi dalam bekerja apabila ia melihat di sekitarnya lebih kreatif. Kelima, kepemimpinan. Pemimpin hendaknya mampu mengelola emosinya secara efektif agar para karyawan bisa memahami pesan yang disampaikannya. Keenam, negosiasi.
Negosiator harus bisa mengelola emosinya agar menguntungkan bagi dirinya. Dengan kata lain, pengelolaan emosi yang dilakukan secara efektif akan memberikan keuntungan sesuai keadaan. Ketujuh, pelayanan pelanggan. Emosional pekerja akan mempengaruhi dirinya dalam hal memberikan pelayanan kepada para pelanggan. Kedelapan, sikap bekerja. Jika pengelolaan emosi dilakukan dengan baik, maka seorang pekerja akan melakukan pekerjaannya dengan lebih baik juga. 9. Perilaku menyimpang. Pekerja yang tidak bisa mengelola emosinya cenderung akan melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan perusahaan yang ada. Dan yang terakhir, ada keselamatan di tempat kerja. Pekerja yang pengelolaan emosinya kurang baik akan membuat ia minim dalam hal menyesuaikan diri dengan potensi bahaya. Ini akan mempengaruhi keselamatannya dalam bekerja. Mungkin hanya itu materi yang bisa kami paparkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.